Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Zafirani Amri. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Dan kini saya menduduki kelas D Arsitektur. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan parkir, jalur pedestrian, dan sirkulasi jalan pada area Lego-Lego Makassar. Lego-Lego Center Point of Indonesia merupakan salah satu kawasan tepi laut yang menjadi salah satu ikon di kota Makassar. Kawasan ini berfungsi sebagai ruang publik yang ramai dikunjungi untuk berolahraga, bersantai, menikmati berbagai macam kulineran, hingga beraktivitas sosial dan ekonomi. Alasan saya memilih kawasan ini sebagai objek observasi saya karena kawasan ini sering terjadi kemacetan dan kepadatan ruang, terutama pada area akses utama dan zona parkir. Sirkulasi jalan yang kurang teratur menyebabkan gangguan terhadap kenyamanan dan kelancaran akan aktivitas pengunjung. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu permasalahan area parkir, sirkulasi, dan pedestrian, saya akan membahas terlebih dahulu apa pentingnya ketiga hal ini dalam perancangan kota. Jadi, dalam perancangan kota, aspek parkir, pedestrian, dan sirkulasi merupakan elemen yang menentukan kualitas dan efisiensi tata ruang kota. Ketiga hal ini saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Jadi ketiga aspek ini perlu dipertimbangkan secara holistik agar tercipta kota yang tidak hanya fungsional, tapi juga memberikan pengalaman ruang yang berkualitas bagi seluruh penggunanya. Oleh karena itu, dilakukan pengamatan langsung terhadap sistem sirkulasi, jalur pedestrian, dan area parkir di sekitar kawasan Lego-Lego CPI. Pengamatan ini bertujuan untuk memahami pola pergerakan pengguna kawasan, serta mengidentifikasi permasalahan tata ruang yang mempengaruhi keteraturan dan kenyamanan lingkungan publik di kawasan pesisir tersebut. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, ialah permasalahan area parkir di kawasan Lego-Lego. Jadi, tingginya intensitas kunjungan terutama pada akhir pekan dan waktu sore hari menimbulkan permasalahan parkir yang cukup kompleks dan berdampak langsung terhadap kenyamanan serta kelancaran sirkulasi di kawasan tersebut. Salah satu masalah utama keterbatasan kapasitas area parkir yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan pengunjung. Banyak kendaraan roda 4 maupun roda 2 terpaksa parkir di bahu jalan atau area yang tidak semestinya, seperti trotoar dan jalan sirkulasi utama. Dapat dilihat dalam foto di sini. Kondisi ini menyebabkan penyempitan ruang gerak kendaraan, menimbulkan kemacetan, serta mengurangi kenyamanan pejalan kaki. Selain itu, tidak adanya petugas pengatur membuat pengunjung sering memarkir kendaraan secara sembarangan. Dapat dilihat pada foto ini, sudah ada jelas rambu bahwa tidak dapat parkir di area tersebut, namun masih ada saja pengunjung yang parkir pada area tersebut. Jadi, dengan hal ini tentu saja dapat memperburuk kondisi lalu lintas dan menurunkan kualitas visual kawasan. Tidak hanya itu, permasalahan lainnya ialah minimnya integrasi antara area parkir dan akses pedestrian. Pengunjung yang sudah memarkir kendaraan seringkali harus berjalan di jalur kendaraan karena tidak tersedianya jalur pejalan kaki yang aman dan jelas. Hal ini tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga menimbulkan risiko bagi keselamatan pejalan kaki. Nah, dari beberapa permasalahan yang tadi sudah dibahas dan dampaknya, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan pada permasalahan tersebut. Yang pertama ialah penataan ulang area parkir. Jadi, desain parkir dapat dibagi ke dalam beberapa zona parkir terarah. Bisa dibilang zona dibagi menjadi zona A, zona B, dan zona C dengan sistem one-way circulation. Yang kedua, penambahan dan penegasan rambu serta petugas pengatur parkir agar parkir terarah. Yang ketiga, integrasi area parkir dengan jalur pedestrian. Jalur antara area parkir dan kawasan utama harus dirancang dengan aman, nyaman, dan jelas, dilengkapi dengan trotoar, pencahayaan, serta peneduh. Hal ini akan meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus mengurangi potensi kecelakaan antara kendaraan dan pejalan kaki. Baik, kita masuk pada pembahasan kedua, ialah permasalahan pedestrian. Kawasan Lego-Lego ini sudah memiliki jalur pedestrian yang cukup lebar dan membentang di sepanjang tepian laut. Jalur tersebut memberikan pengalaman ruang yang terbuka dan pemandangan laut yang menarik. Namun, dari penghasilan pengamatan saya lebih lanjut, area pedestrian masih terdapat beberapa permasalahan dalam fungsi dan kualitas jalur pedestrian di Lego-Lego. Yang pertama ialah kurangnya elemen peneduh dan kenyamanan thermal.
Jadi pada beberapa jalur pedestrian masih belum terdapat beberapa elemen peneduh seperti pohon ataupun kanopi. Jadi kurangnya pengunjung pada siang hari. Yang kedua ialah tidak terdapat pembagian jalur yang jelas. Jadi pengunjung ataupun pejalan kaki, pesepeda, ataupun penyewa skuter atau mobil-mobilan, pedagang kaki lima menggunakan area yang sama sehingga menimbulkan konflik dan mengganggu pelancaran pergerakan pedestrian. Dan yang terakhir ialah akses dari area parkir ke jalur pedestrian belum optimal. Transisi antara area parkir dan jalur pejalan kaki belum memiliki penanda yang jelas atau jalur khusus, sehingga pengunjung sering berjalan di area kendaraan yang berpotensi membahayakan. Nah, meskipun Lego-Lego sudah memiliki jalur pedestrian yang cukup luas, namun masih terdapat berbagai permasalahan dalam penataan dan kenyamanan area pejalan kaki. Yang pertama ialah dengan kondisi pedestrian yang kurang nyaman, seperti minimnya peneduh, tidak adanya pembagian jalur yang jelas, serta gangguan dari pedagang kaki lima membuat kawasan ini terkesan kurang tertata. Hal ini dapat menurunkan citra Makassar sebagai kota yang ramah terhadap pejalan kaki dan wisatawan. Yang kedua ialah mengurangi daya tarik visual dan estetika kawasan. Yang ketiga ialah menurunkan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan area pedestrian di Lego-Lego ialah yang pertama, tambah elemen peneduh ataupun vegetasi. Yang kedua, buat pemisah jalur berdasarkan fungsi. Jadi diperlukan pembagian yang jelas antara pejalan kaki, pedagang, ataupun jalur pesepeda melalui marka ataupun perkerasan berbeda agar sirkulasi lebih tertib. Baik, kita masuk pada permasalahan ketiga atau permasalahan terakhir ialah permasalahan sirkulasi jalan pada kawasan Lego-Lego. Jadi permasalahan utama ialah ketidakteraturan arus kendaraan akibat terbatasnya jalur keluar masuk dan kurangnya penerapan sistem satu arah. Banyak kendaraan yang berhenti atau parkir di tepi jalan menyebabkan penyempitan jalur dan memperlambat arus lalu lintas. Selain itu, tidak adanya pembagian jelas antara jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki membuat area menjadi semraut. Dampak dari permasalahan ini ialah penurunan kualitas pengalaman ruang publik, karena pengunjung harus menghadapi kemacetan dan ketidaknyamanan dalam bergerak, serta citra kawasan yang seharusnya menjadi ikon modern kota Makassar menjadi kurang tertib dan tidak terorganisir dengan baik. Nah, solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sirkulasi jalan di kawasan Lego-Lego ialah yang pertama, penambahan dan penataan area drop-off. Jadi, dibuatkan area drop-off yang terpisah dari jalur utama agar kendaraan tidak berhenti sembarangan. Yang kedua ialah integritas dengan transportasi publik dan jalur sepeda. Jadi, menyediakan akses transportasi umum seperti shuttle, bus kecil, ataupun jalur sepeda untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Langkah ini mendukung konsep kawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dapat dilihat dalam diagram ini. Jadi diagram ini menggambarkan mengenai keterkaitan erat antara ketiga aspek utama perancangan kawasan perkotaan yang membentuk kualitas ruang publik secara keseluruhan. Dalam konteks ini, sistem parkir yang tidak tertata dengan baik menyebabkan terganggunya sirkulasi kendaraan karena banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan, sehingga menimbulkan kemacetan dan menurunkan kenyamanan pengguna. Sirkulasi jalan yang padat dan tidak teratur juga berdampak langsung terhadap aktivitas pedestrian, di mana pejalan kaki sering tidak merasa aman dan kurang leluasa akibat tercampurnya arus kendaraan dan manusia. Sebaliknya, jalur pedestrian yang aman dan nyaman terpisah dari arus kendaraan dapat tercipta kawasan yang tertib, ramah, dan menarik bagi pengunjung. Ketiga aspek ini saling memengaruhi satu sama lain dan berperan penting dalam membentuk citra Lego-Lego sebagai ruang publik tepi laut yang modern bagi kota Makassar. Dengan demikian, diagram ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu kawasan publik tidak hanya bergantung pada desain fisiknya, tetapi juga pada bagaimana sistem parkir, sirkulasi, dan pedestrian dikelola secara terpadu untuk mencapai keseimbangan antara fungsi, kenyamanan, dan estetika kawasan. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis terhadap aspek parkir, area pedestrian, dan jalur sirkulasi jalan, dapat disimpulkan bahwa ketiga elemen ini saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam menciptakan kawasan publik yang tertib, nyaman, dan berdaya tarik tinggi.
Permasalahan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan lahan parkir yang menyebabkan parkir liar, sirkulasi kendaraan yang tidak teratur, dan pedestrian yang belum optimal dalam mendukung kenyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu, dibutuhkan penataan terpadu dan berkelanjutan antara ketiga aspek tersebut. Dengan pengelolaan yang terencana dan terintegritas, kawasan Lego-Lego dapat berfungsi secara optimal sebagai ruang publik tepi laut yang tertata, ramah bagi pejalan kaki, dan mencerminkan citra Kota Makassar sebagai kota pesisir modern yang nyaman dan inklusif. Baik, demikianlah hasil analisis pembahasan permasalahan aspek parkir, pedestrian, dan sirkulasi jalan di kawasan Lego-Lego CPI Makassar dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.